Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Rahmawati Fitri dengan NIM 12210193088 dari Tadus Bahasa Indonesia 5A. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi dasar dengan menggunakan program SPSS. Berikut penjelasannya. Untuk data yang pertama yaitu uji normalitas. Dalam video ini sudah ada contoh kasus dan tabel tabulasi datanya. Kemudian kita klik program SPSS. Di bagian variable view terdapat kolom name. Pada baris pertama kita ketikkan Y, di baris kedua X1 dan baris ketiga X2. Lalu untuk kolom label, untuk baris pertama kita ketik harga saham, dan untuk baris kedua kita ketik PER, dan yang terakhir kita ketik ROI. Lalu untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan. Nah, lalu kita buka data view, maka didapat kolom variabel Y, X1 dan X2. Lalu kita copy tabel tabulasi datanya dan kita tempelkan di bagian data view. Jika sudah muncul, lalu kita klik analis, pilih deskriptif statistik dan klik explore. Untuk variabel harga saham, PER dan ROI kita masukkan ke kotak dependent list. Lalu klik plot dan klik normality plot with test, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, berikut adalah hasil output yang didapat pada kolom test of normality. Di sini dikatakan pada kolom-kolom Mogorov, Smirnov, dan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk harga saham sebesar 0,05, untuk PER sebesar 0,200, dan untuk ROI sebesar 0,200. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih dari 0,05. Untuk data yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Dalam video ini sudah ada contoh kasus dan tabel tabulasi datanya. Untuk selanjutnya kita klik program SPSS. Di bagian variable view, pada kolom name kita ketikkan item 1 dan item 2. Lalu pada kolom desimal, untuk kolom item 1 dan item 2, angka yang semula 2 kita ganti menjadi 0. Lalu pada kolom label, untuk kolom pada baris pertama ketik pemahaman mahasiswa, dan untuk kolom pada baris kedua ketik tingkat prestasi. Lalu untuk kolom value, klik simbol kotak kecil pada kolom baris kedua. Pada value, ketik 1, kemudian pada label, ketikkan IPK kurang dari 2,50. Kemudian klik add. Lalu pada value ketik 2, kemudian pada value label ketikkan IPK 2,50 sampai 3,330. Lalu klik add. Selanjutnya pada value ketik 3, kemudian pada value label ketikkan IPK 3,31 sampai 4,00. Kemudian klik add, lalu klik OK.
Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan. Lalu buka data view pada SPSS, maka terdapat kolom variabel item 1 dan item 2. Kemudian kita kopikan tabel tabulasi datanya, lalu kita tempelkan pada bagian SPSS di bagian data view. Kemudian kita klik analisis, klik compare means, dan klik one way ANOVA. Lalu klik variabel pemahaman mahasiswa, kita masukkan ke dependent list. Kemudian klik variabel tingkat prestasi, masukkan ke kotak faktor. Lalu klik option, klik homogeneity of variance, lalu klik continue, dan klik OK. Maka hasil output yang didapat pada kolom test of homogeneity of variance adalah sebagai berikut. Dari hasil di atas dapat diketahui signifikansi sebesar 0,193 karena signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok pemahaman mahasiswa berdasar tingkatan prestasi mempunyai varian sama. Data yang ketiga yaitu uji normalitas menggunakan faktor. Contoh kasus dan data-datanya yaitu sama dengan uji homogenitas. Setelah dilakukan uji homogenitas, maka dilakukan normalitas menggunakan faktor. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu klik analyze, klik descriptive statistik, lalu klik explore. Untuk variabel pemahaman mahasiswa, masukkan ke kotak dependent list. Lalu variabel tingkat prestasi masukkan ke kotak faktor list. Lalu klik plots, klik normality plot with test, lalu klik continue, dan klik OK. Maka hasil output yang didapat pada kolom test of normality adalah sebagai berikut. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk data variabel pemahaman mahasiswa yang terbagi menjadi 3 kelompok data tersebut berdistribusi normal. Angka statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka distribusi data semakin normal. Untuk data yang terakhir yaitu uji linearitas. Untuk contoh kasusnya yaitu berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Di sini sudah ada tabel tabulasi datanya. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu masuk pada program SPSS, di bagian variable view pada kolom name, ketik X untuk baris pertama dan untuk baris yang kedua ketik Y. Pada kolom desimal, angka yang semula 2 kita ganti menjadi angka 0. Untuk kolom label, ketik kecemasan. Untuk pada baris kedua, ketik optimisme, dan untuk kolom lainnya boleh dihiraukan. Lalu buka data view pada SPSS. Maka terlihat kolom X dan Y. X adalah variabel kecemasan dan Y adalah variabel optimisme. Lalu kita salin bagian tabel tabulasi datanya. Lalu kita klik tempel pada bagian data view di program SPSS. Lalu klik analyze, klik compare means, dan pilih means. Lalu klik variabel optimisme, masukkan ke kotak dependent list, dan variabel kecemasan masukkan ke kotak independent list. Lalu klik option pada statistik for first layer, klik test for linearity, lalu klik continue, dan klik OK. Maka hasil output yang didapat pada kolom ANOVA table adalah sebagai berikut. Dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,006. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecemasan dan optimisme terdapat hubungan yang linear. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.